Hai sobat semua, terima kasih sudah setia menonton ulasan seputar merpati. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di kesempatan kali ini kita coba mengulas tentang merpati betina dan info menarik lainnya. Baik, langsung saja. Menjodohkan piik burung merpati tidak semua gampang, tapi tidak juga sulit. Ada beberapa opini umumnya menjodohkan burung piik secara cepat tergantung dari usia kedua indukan, di mana kedua indukan harus tua jika ingin burung piik mudah dijodohkan. Apakah harus seperti itu metode dalam menjodohkan burung piik kelak? Sebelum kita bahas menjodohkan burung merpati piik, teliti terlebih dahulu kedua indukannya. Sebelum menulis artikel, pastilah melakukan uji coba atau riset dalam mencari jawaban sekitar dunia merpati. Uji coba dilakukan dengan burung merpati saya sendiri yang dibuat ternak atau pacek. Materi ternak bisa disebut AB. Materi ternak A. Indukan jantan berusia 5 kali rampas, indukan betina berusia 3 kali rampas menghasilkan burung merpati piik 20 ekor. 14 merpati jantan plus 6 merpati betina. Proses perjodohan menghasilkan 8 ekor jantan. Jodoh pada lar 1 3 ekor jantan, jodoh pada lar 6 3 ekor jantan, jodoh selesai rampas 3 ekor betina, jodoh pada lar 6 3 ekor betina, jodoh pada lar 3 materi ternak B. Indukan jantan berusia 3 kali rampas, indukan betina berusia 1 kali rampas menghasilkan burung merpati piik 8 ekor, 5 merpati jantan plus 2 merpati betina. Proses perjodohan menghasilkan 4 ekor jantan. Jodoh pada lar 7 2 ekor jantan, jodoh pada lar 6 2 ekor betina, jodoh pada lar 8. Dari kedua materi di atas bisa disimpulkan bahwa tidak menjamin burung merpati piik, tergantung usia indukan. Jika ingin cepat menjodohkan, itu semua tergantung pada faktor genetik garis keturunan sebelum kedua indukannya atau biasa dikenal buyutnya. Untuk menjodohkan burung merpati piik jantan maupun betina dan apapun jenis usia indukannya bisa dengan cara sebagai berikut. Lar 10 sering dipegang, selalu sediakan tempat air buat mandi saat malam, gabungkan satu kandang dengan burung merpati piik yang lain, memberi makan dengan bubur atau pur dengan alat suntikan dan selang biasa dikenal metode spet umbar setiap pagi agar mendapat sinar matahari yang cukup plus 1 jam, lalu mandikan dan dilepas atau diumbar. Lar 9 sering dipegang, mandikan merpati pada pagi hari, lalu setelah bulu mengering diumbar saat malam, taruh di kandang sendirian. Lar 8 sering dipegang, mandikan merpati pada pagi hari lalu jemur. Di kandang jemur taruh merpati betina yang siap jodoh atau usia sudah rampas. Lar 7 sering dipegang, mandikan lalu jemur pada pagi hari dengan warna merpati betina yang disuka jodohkan saat kedua merpati sudah saling mengenal. Pada proses burung merpati piik membekur atau lenjeh melalui proses alami saat diumbar, dan merpati mempunyai sifat liar alami, dan untuk mengurangi sifat liar alami pada burung merpati piik adalah dengan sering dipegang saat masih kecil atau lar 10 agar tidak takut tangan, yang juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses menjodohkan burung merpati piik. Apakah bisa merpati dengan kondisi betina telat bertelur bisa dibuat giring keket sesuai dengan jadwal yang biasa disetting para pemain merpati? Jawaban adalah kemungkinan bisa 80%. Kenapa demikian? Sekarang kita ambil contoh merpati jantan dengan jodoh merpati betina yang telat bertelur, namun keduanya sudah saling suka dan bisa dilihat dari proses perkawinan yang bergantian. Normal waktu giring merpati kurang lebih sekitar 4-5 hari mencapai puncaknya atau sedang getar giringnya. Dengan catatan untuk merpati dengan merpati betina telat bertelur, kita harus men-setting pertama kali untuk mengetahui berapa hari merpati akan giring keket. Berikut metode hari yang sudah berhasil ditemukan waktu giringan yang sudah disetel dengan merpati betina yang telat bertelur. Hasil uji coba merpati hari Minggu setelah selesai dimainkan merpati
Dimandikan tidak basah full, cukup kepala, sayap atas dan sayap bawah, tulang dada berikut ekor. Hari Senin mandikan merpati basah full kedua merpati lalu diumbar agar giringnya berkurang dan merpati merasa bebas. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu pisahkan merpati jantan dan merpati betina jangan sampai melihat satu sama lain. Hari Senin mandikan kedua merpati dan jemur pada posisi atas bawah saat pagi hari kurang lebih 3 jam mulai jam 7 sampai jam 10. Saat malam jodohkan kedua merpati setelah selesai kawin pisahkan kembali. Hari Selasa mandikan kedua merpati dan jemur bersama di kandang jemur, biarkan sampai bulu sayap mengering. Saat malam kawinkan kedua merpati lalu masukkan dalam besek atau kandang gupon di mana merpati tidak bisa kawin. Hari Rabu jemur kedua merpati saat pagi dengan posisi atas bawah sekitar 1 atau 2 jam, lalu masukkan kembali ke dalam besek. Saat sore kawinkan merpati hanya 1 kali setelah selesai masukkan kembali ke dalam besek. Hari Kamis jemur kedua merpati posisi atas bawah dan bekurkan merpati jantan yang lain untuk memanasi merpati jantan. Setelah mulai mengamuk masukkan kembali ke dalam besek. Saat sore bawa ke lapangan tempat biasa main, lakukan lock dekat agar merpati tidak membuang karena masih dalam kondisi giring belum keket. Hari Jumat merpati akan mulai menunjukkan giring keket, hari Sabtu merpati sudah giring keket, hari Minggu merpati sudah giring sangat keket. Dari keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa merpati yang mempunyai pasangan telat atau bahkan tidak bertelur bisa disetting waktu giringnya tanpa harus bertelur, namun ada baiknya diusahakan memakai metode colok telur dalam artian merpati yang betinanya telat bertelur dimasukkan atau ditaruh telur merpati lain agar merasakan angkrem. Mencari merpati betina dengan jangka waktu bertelur secara rutin 1 kali dalam 1 minggu. Berikut beberapa hal penunjang agar merpati betina rutin bertelur. Grid seperti diketahui merpati adalah hewan pemakan biji-bijian yang membutuhkan sesuatu sebagai pembantu proses penghancuran biji jagung yang terbilang cukup keras. Nah, GRIT ini yang berbentuk seperti pasir berguna sebagai cemilan atau biasa disebut ngasin bagi merpati jantan maupun merpati betina yang membantu proses penghancuran biji jagung yang telah dimakan. Karena jika proses penghancuran makanan merpati betina mengalami masalah, maka berdampak pada proses bertelur pada merpati betina. Karena itu jika merpati betina kurang ngasin otomatis akan berkurangnya rutinitas bertelur. Jika dalam sebulan bisa rutin seminggu sehabis cabut telur lalu akan bertelur kembali, maka jika pasokan grid kurang mencukupi akan mengulur waktu dengan jarak yang bisa mencapai 10 hari bahkan 2 minggu baru akan bertelur lagi. Kulit telur sering timbul pertanyaan kenapa kulit telur dijadikan bahan ngasin bagi merpati. Terkadang saat ngasin kulit telur yang dimakan berbentuk tajam dan apakah tidak berbahaya bagi merpati yang memakannya? Seperti yang telah dijelaskan di atas. Kulit telur atau cangkang bisa juga dijadikan cemilan ngasin bagi merpati di mana merpati membutuhkan sarana sebagai penghancur makanan biji-bijian yang telah dimakan dan kulit telur ini sebagai alternatif merpati ngain jika stok ngasin GRIT merpati habis. Terasi ini yang terkadang sedikit membingungkan para pehobi merpati jika diberi saran agar memberikan terasi untuk merpati betina yang telat bertelur. Pertanyaan pun sering diungkapkan bagaimana terasi bisa dijadikan bahan ngasin merpati? Seperti yang kita ketahui di mana terasi yang memang terbuat dari campuran kulit udang yang membusuk memang mudah hancur, dan tidak mungkin bisa menghancurkan biji-bijian yang lumayan keras pada proses di dalam tubuh merpati. Terasi berguna sebagai bahan ngasin merpati bukan pada fungsi menghancurkan biji jagung secara langsung, namun melalui proses pembusukan pada biji jagung yang membuat jagung menjadi cepat lunak dan
membantu kinerja proses penghancuran biji jagung. Oleh karena itu terasi juga bagus untuk merpati betina dan merpati jantan. Ini pun bisa dijadikan alternatif cemilan ngasin guna membuat merpati betina rutin dalam bertelur. Selain ketiga hal di atas, tidak kalah pentingnya agar mengumbar merpati betina agar bisa mengepak dan melancarkan otot tubuhnya sehabis buat geberan saat dimainkan. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.